Sebelum ceritanya dimulai, ini adalah cerita kelanjutan dari mendapatkan sistem dewa part 1 sampai 30. Bagi yang belum menonton cerita sebelumnya, Mimin sudah mencantumkan linknya di deskripsi. Oh iya, yang mau bantu beliin Mimin kopi biar lebih semangat lagi bahas komiknya, bisa mendonasikan sedikit uang jajannya lewat link Saweria yang sudah ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Wanru terlihat terburu-buru melepaskan papan kayu yang mengunci Yang Lang dan Soning. Setelah berhasil membukanya, Wanru langsung menunjukkan gelas berisi penawar yang telah berhasil dia dapatkan. Soning terlihat sangat puas, sedangkan Yang Lang terlihat sedang menangis karena telah dinodai oleh Soning. Soning mengatakan jika dia akan memaafkan Yang Lang jika dia bekerja dengan baik. Wanru penasaran dan bertanya apa yang telah mereka lakukan. Soning bingung mau menjawab apa, sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tiba-tiba ada yang berteriak meminta Yang Lang untuk keluar. Wanru panik. Dia tahu kalau itu adalah Zhen Yuan. Dia telah tiba di sana. Soning panik karena ternyata Zhen Yuan dapat menyusul begitu cepat. Kemudian Wanru menyerahkan penawarnya dan menyuruh Yang Lang agar segera pergi dari sana. Namun Yang Lang khawatir jika dia pergi, maka geng api akan hancur. Tiba-tiba di luar terjadi ledakan. Soning kesal karena orang-orang itu menyerang tanpa pandang bulu. Karena Yang Lang telah menyelesaikan tugasnya, dia meminta hadiah kepada sistem. Dia meminta sesuatu yang berguna. Namun, sistem saat ini sedang melakukan analisa pada tugas yang telah diselesaikan. Pesan sistem pun muncul. Selamat kepada host. Anda menyelesaikan tugas nomor 10 dan menerima hadiah berupa transformasi celana dalam, dan ini adalah keterampilan permanen saat diaktifkan. Kenakan pakaian dalam seorang gadis di kepala untuk berubah menjadi orang lain. Satu transformasi berlangsung selama 30 menit. Catatan, pakaian dalam yang sama tidak dapat digunakan kembali. Yang Lang kesal dengan sistem karena memberikan hadiah yang sangat cabul. Kemudian terdengar suara Yidao yang marah karena ada orang yang berbuat onar di kediaman geng api. Wanru senang karena akhirnya kakaknya telah mengambil tindakan. Ada yang aneh dengan geng api. Mereka sama sekali tidak memakai baju dan celana mereka berwarna merah. Kemudian Zhen Yuan berkata, "Yidao, ayahmu dan aku bisa dianggap kenalan lama, dan kamu bisa dianggap sebagai teman keluarga Wangku. Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain dan menyerahkan Yang Lang." Yidao memberikan hormat dan berkata, "Tuan Wang, ini adalah sungai dan danau, dan aku hanya bisa bertindak sesuai aturan sungai dan danau. Saudara Yang Lang sudah menjadi adikku di geng api. Sebagai bos, bagaimana aku bisa menjual adikku sendiri?" Namun Zhen Yuan tidak peduli walaupun Yang Lang sudah menjadi bagian dari geng api. Saat Zhen Yuan akan menyerang Yidao, Yang Lang pun menghentikannya. Dia langsung melompat ke atas dan menghampiri Yidao. Soning dan Wanru terkejut karena Yang Lang sangat bodoh. Padahal Yidao sudah berusaha melindunginya, namun dia malah dengan mudah muncul di sana. Kemudian Yang Lang memberikan hormat kepada Yidao dan berkata, "Saudaraku, aku berterima kasih atas bantuanmu. Orang yang dia cari adalah aku, jadi aku tidak akan merepotkanmu." Yidao kesal karena Yang Lang malah keluar. Padahal dia yakin kalau dia bisa melindunginya. Namun kalau mereka sudah yakin bisa melindunginya, lalu kenapa mereka mundur sangat jauh ke belakang? "Nak, kau punya nyali dan kau tahu untuk tidak menyakiti orang lain. Aku akan memberimu kematian yang baik hari ini," ucap Zhen Yuan. Kemudian
Yang Lang mengeluarkan celana dalam wanita dan mengangkatnya ke atas. Dia mengatakan kalau dia akan menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Dalam hati Yang Lang bertransformasi, lalu berbaulah dengan kerumunan dan kabur. Ini sempurna. Zhen Zuan kesal karena Yang Lang menunjukkan benda yang tak pantas diperlihatkan. Soning malu karena ternyata itu adalah miliknya. Soning penasaran kapan Yang Lang mengambilnya. Zhen Zuan marah dan langsung menyerang Yang Lang. Sedangkan Yang Lang sudah bersiap-siap untuk memakai barang itu. Namun saat Yang Lang akan memakainya, Xuan Rui pun muncul di hadapan Yang Lang dan menangkis serangan itu. Setelah itu, Xuan Rui mengatakan jika Zhen Zuan tidak boleh menghabisi Yang Lang. Zhen Zuan berkata, "Xuan Rui, jangan memaksakan diri terlalu jauh. Karena kau berani melindungi Yang Lang seperti itu, aku tidak bisa mematuhi God Venerable lagi." Mendengar ancaman dari Zhen Zuan, Xuan Rui masih terlihat tenang. Dia berkata, "Tuan Wang, harap tenang. Aku bukan ingin menyelamatkan Yang Lang, tapi menyelamatkan Anda. Kehendak Istana Naga memerintahkan Yang Lang untuk menjadi penjaga dengan pedang di depan Istana Kekaisaran dan segera melapor ke kota Yunsang. Tidak boleh ada kesalahan." Setelah mendengar bahwa itu adalah perintah dari Istana Naga, Zhen Zuan pun tidak berani langsung bertindak gegabah. Yang Lang penasaran dari mana Istana Naga ini berasal. Dia bertanya-tanya apakah Istana Naga ini sangat luar biasa. Dan seseorang menjelaskan jika itu setara dengan kekaisaran di dunia ini. Kemudian Xuan Rui menyerahkan sebuah benda yang dia bawa kepada Yang Lang. Itu adalah benda suci dari Istana Naga. Dengan benda suci itu, tidak akan ada yang berani menyentuh Yang Lang. Yang Lang bertanya apakah dengan benda itu Zhen Zuan tidak akan berani menyentuhnya. Karena Yang Lang terlalu banyak bertanya, Soning kesal dan langsung memukul kepala Yang Lang. Katanya kalau disuruh ambil, ya ambil saja. Tidak usah banyak omong kosong. Dan akhirnya Yang Lang pun mengambil benda itu. Dan Soning lega karena Xuan Rui datang tepat pada waktunya. Namun sebelum Yang Lang mengambilnya, Xuan Rui menyuruh Yang Lang untuk mencuci tangannya dulu. Dalam hati Xuan Rui, kenapa Yang Lang mengambil celana dalam Soning? Mungkinkah mereka berdua? Karena Yang Lang dilindungi oleh Istana Naga, Zhen Zuan pun tidak akan berani bertindak. Dan akhirnya dia pun pergi meninggalkan mereka. Namun tetap saja Zhen Zuan pergi sembari mengancam Yang Lang. Yida lega karena Zhen Zuan telah pergi dari sana. Sedangkan Soning penasaran kenapa Istana Naga bersedia menyelamatkan Yang Lang. Xuan Rui menjelaskan jika semua itu berkat bantuan dari God Venerable Chang Yuan. Ketika mendengar bahwa Istana Naga ingin merundingkan perdamaian dengan ras asing, dia merekomendasikan Yang Lang untuk bergabung dengan penjaga. Istana Naga mendengar bahwa Yang Lang telah membantai semua orang di ras asing. Jadi, mereka setuju untuk menyelamatkan Yang Lang. Kali ini Istana ras asing berinisiatif untuk mencari perdamaian. Istana Naga mengirimkan utusan tingkat tinggi. Dan putra mahkota secara pribadi memimpin tim. Jadi, kamu harus berperilaku dengan baik, ucap Xuan Rui memperingatkan Yang Lang. Yang Lang lega karena itu adalah putra mahkota dan bukan seorang putri. Dalam hati Yang Lang, jika itu adalah seorang wanita, sistem akan melakukan trik lagi. Tiba-tiba di belakang, Yuda berteriak jika dia bangga punya adik yang tiba-tiba menjadi terkenal di Istana Naga. Dia juga bangga kepada Wanru karena tidak salah memilih seorang suami. Kemudian Yang Lang bertanya kepada Yidao, kenapa celana dalam mereka berwarna merah. Yidao bingung mau menjawab apa. Namun dia pun akhirnya mengatakannya. Yidao berkata, "Sial, memalukan untuk mengatakannya. Bukankah aku memberimu obat dalam minuman?" Seorang bawahan yang bodoh salah memberikan minumannya. Minuman yang kau minum itu baik-baik saja.
dan minuman yang kami minum mengandung obat dan kami tidak bisa mengendalikannya. Sontak saja, semua orang terkejut mendengar pengakuan dari Yidao. Dalam hati Yang Lang, tidak ada obat dalam minuman yang kami minum. Lalu mengapa wakil ketua sekte begitu proaktif? Setelah itu, Yang Lang dan Xuan Rui pergi menaiki pedang terbang. Xuan Rui akan mengirim Yang Lang ke pengadilan naga untuk melapor dan menyerahkan sisanya pada Yang Lang. Jadi, Yang Lang harus menyelesaikan misi ini dengan sempurna dan menerima penghargaan dari pengadilan naga. Dengan cara itu, keluarga Wang tidak akan berani menyentuh Yang Lang lagi. Tiba-tiba, aura Xuan Rui berubah. Dia ingin bertanya sesuatu kepada Yang Lang. Dia ingin meminta pendapat dari Yang Lang tentang Xiaoning. Tentu saja, mendengar pertanyaan dari Xuan Rui, keringat yang cukup deras keluar dari wajah Yang Lang. Yang Lang melihat niat menghabisi yang keluar dari Xuan Rui. Sembari tersenyum, Yang Lang mencoba menjelaskan. Dia mengatakan kalau Xiaoning itu orangnya cukup baik. Setelahnya, Yang Lang mengalihkan pembicaraannya dengan menunjukkan kalau matahari sekarang sangat bulat dan indah. Mendengar kata cukup baik keluar dari mulut Yang Lang, Xuan Rui sangat kesal. Dia bertanya, apakah Yang Lang tadi bilang kalau pegunungan Xiaoning lebih besar dari milik Xuan Rui dan kepribadiannya lebih baik daripada Xuan Rui? Yang Lang ketakutan. Dia menyuruh Xuan Rui agar tidak terlalu memikirkannya. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul dari arah Xuan Rui yang mengejutkan Yang Lang. Xuan Rui juga mengatakan jika Yang Lang suka memandang matahari, maka Xuan Rui akan memberikannya sehingga Yang Lang dapat melihatnya sesuai dengan keinginannya. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya telah sampai di pengadilan naga kota awan. Kedatangan mereka berdua disambut oleh seorang pengawal kerajaan. Dia bernama Liu Yitong. Dia memberikan hormat kepada Xuan Rui. Xuan Rui pun langsung memberikan hormat kepada pengawal itu. Namun di belakang Xuan Rui, Yang Lang terlihat sedang mengeluarkan seluruh isi perutnya akibat menerima matahari dari Xuan Rui. Pengawal itu heran melihat Yang Lang dan bertanya siapakah dia. Kemudian, Yang Lang menjabat tangan Liu Yitong dan memperkenalkan dirinya. Setelah itu, Yang Lang kembali mengeluarkan isi perutnya. Kemudian, Xuan Rui berpamitan. Dia akan meninggalkan Yang Lang dan meminta Liu Yitong untuk menjaganya. Dan Xuan Rui akan kembali setelah perundingan damainya selesai. Sebelum pergi, Xuan Rui berpesan agar Yang Lang mengingat kalau orang-orang di pengadilan naga memiliki darah bangsawan. Bahkan para pengawal pun juga berdarah bangsawan. Jadi, meskipun Yang Lang bersama dengan mereka, status dan garis keturunannya sangat berbeda dengan mereka. Xuan Rui sekali lagi mengingatkan agar Yang Lang tidak menimbulkan masalah di sana. Yang Lang pun paham dan dia akan bermain aman. Tak diduga, sebelum Yang Lang melanjutkan ucapannya, dia mendapatkan hadiah kecil dari Xuan Rui berupa kecupan manis di pipinya. Setelah mencium Yang Lang, Xuan Rui salah tingkah. Dia pun langsung pergi dan dia akan menunggu Yang Lang hingga selesai. Liu Yitong terkejut melihat Xuan Rui mencium Yang Lang. Dia tak percaya seorang Xuan Rui melakukan itu kepada seorang laki-laki. Itu bukan apa-apa. Aku bahkan... ucap Yang Lang yang tidak melanjutkan ucapannya. Hal itu membuat Liu Yitong penasaran dan bertanya apa yang Yang Lang lakukan. Sembari tertawa dan memegang kepalanya, Yang Lang mengatakan kalau itu bukan apa-apa. Yang Lang bertanya kapan mereka akan berangkat. Sembari mempersilahkan Yang Lang, Liu Yitong mengatakan jika mereka akan berangkat besok. Liu Yitong akan membawa Yang Lang bertemu dengan putra mahkota terlebih dahulu. Dia secara pribadi memilih para penjaga kali ini untuk memastikan kekuatan yang mutlak. Panel berpindah di balai Istana Timur. Sesampainya di sana,
Putra mahkota langsung memanggil pengawal kerajaan dan Yang Lang untuk audiensi. Yang Lang kebingungan karena dikatakan sebagai pembawa pedang, sedangkan Yang Lang tidak mempunyai pedang sama sekali. Liu Yitong mengatakan kalau itu hanyalah sebuah gelar. Mereka tidak akan membiarkan Yang Lang membawa pedang ke istana timur. Liu Yitong memperingatkan Yang Lang agar dia menjaga ucapannya saat menghadap putra mahkota. Kemudian setelah mereka masuk, mereka langsung membungkuk dan memberikan hormat. Liu Yitong mengatakan kalau dia sudah membawa Yang Lang dari sekte Jet Lady. Setelah mengantarkan Yang Lang, putra mahkota menyuruh Liu Yitong untuk pergi meninggalkan Yang Lang di sana. Tak lama kemudian, Liu Yitong langsung memberikan hormat dan pergi dari sana. Namun Yang Lang justru berpikir kalau ini terasa sangat misterius. Benar saja, tanpa memberikan aba-aba, putra mahkota melemparkan sesuatu ke arah Yang Lang. Yang Lang terdiam dan terkejut. Dia hanya bisa diam dan melihat benda itu mengarah ke arahnya. Kenapa putra mahkota menyerang Yang Lang? Dan apakah Yang Lang akan terkena serangan itu? Nantikan kelanjutannya di bab berikutnya.